Halo semuanya, kita akan ketemu lagi di bagian kedua sesi kelima ini mengenai Fintech 3.0, di mana Fintech 3.0 semuanya serba digital, sehingga perusahaan startup lebih menang, lebih baik untuk melayani kebutuhan keuangan melalui inovasi dan diversifikasi produk dan jasa. Karena startup dapat mengambil pangsa pasar dari perbankan tradisional, maka profit dari perbankan tradisional juga menurun. Bahkan hingga saat berita ini dituliskan di akhir tahun 2019, bank besar sudah mulai menutup cabang-cabang kecilnya, memberhentikan karyawannya dan tidak berekspansi lagi. Bahkan bank besar sekarang juga sudah mulai berinvestasi menggunakan AI, Artificial Intelligence, sehingga tidak diperlukan banyak sekali manusia untuk bekerja lagi. Penutupan cabang-cabang bank adalah untuk menghemat biaya operasional, karena satu cabang layaknya satu toko membutuhkan biaya variabel seperti gaji, biaya administrasi kantor, biaya utility seperti air, listrik, telepon, dan biaya fixed cost yang meliputi sewa kantor, sewa jaringan internet. Sehingga dengan penutupan kantor cabang bank atau berhenti berekspansi diharapkan bisa meningkatkan profit perbankan secara keseluruhan. Karena seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, profit perbankan menurun karena kehadiran fintech yang ada sekarang ini. Untuk mengurangi gap di bagian teknologi, perbankan merekrut karyawan startup dengan jumlah yang masif dan banyak, dengan harapan para karyawan perusahaan startup ini dapat mengejar ketertinggalan perbankan di bagian software perbankannya, supaya teknologi menjadi sama antara perusahaan fintech dengan tradisional bank. Karena karyawan berlatar belakang IT akan cepat beradaptasi dan merancang program software perbankan, dan diharapkan gap tersebut tertutup oleh skill karyawan IT ini. Tradisional perbankan harus mengevaluasi posisinya di pasaran. Apakah akan mundur dalam arti ditutup, tidak beroperasi lagi, atau masuk dengan bisnis model yang berbeda. Misalnya mix antara tradisional dengan fintech yang ada, atau meningkatkan service excellence dari nasabah yang ada. Tradisional perbankan harus mengevaluasi sumber daya andalannya untuk menaikkan profit perbankan. Seperti yang kita ketahui, mulai banyak sekarang perusahaan tradisional bank yang menggunakan platform internet juga dalam menawarkan layanannya. Hal ini untuk menarik pelanggan milenialnya supaya tetap berbanking dengan tradisional bank. Pertanyaan yang ada di sesi ini adalah, mengapa bank sulit berinovasi? A. Karena bank mempunyai capital adequacy yang rumit. B. Karena bank merasa institusi yang prestis dan besar dari sisi aktiva. C. Karena bisnis bank harus taat pada regulasi pemerintah. D. Karena bank tidak mau mengeluarkan biaya untuk membeli software komputer. Silahkan dicari jawaban yang benar, dan sekian untuk sesi ini. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya mengenai Fintech 4.0. Terima kasih.